Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruhi, pernahkah kalian melihat seorang ibu yang baru saja melahirkan tapi matanya tampak kosong? Ia tersenyum tapi tidak sungguh-sungguh. Ia memeluk bayinya, tapi dalam diam, hatinya terasa jauh. Itulah yang seringkali tidak kita pahami, bahwa di balik kebahagiaan menyambut kelahiran seorang bayi, ada perjuangan sunyi yang tidak selalu terlihat mata. Itu yang disebut baby blues syndrome. Apa itu baby blues? Baby blues adalah kondisi emosional yang sering dialami oleh ibu baru beberapa hari setelah melahirkan. Biasanya muncul pada hari ketiga hingga ke-10 setelah persalinan, ketika tubuh sedang menyesuaikan diri dengan perubahan hormon yang drastis. Perasaan yang muncul bisa sangat campur aduk. Sedih tanpa alasan, mudah menangis, cemas berlebihan, gampang marah, merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik, hingga merasa sendirian bahkan di tengah keluarga. Dan tahukah kamu, sahabat Ruhi, sekitar 70-80% ibu baru pernah mengalami baby blues, tapi tidak semuanya berani mengakuinya. Karena banyak orang seringkali berkata, harusnya kamu bahagia, kan sudah punya anak. Jangan cengeng, semua ibu juga begitu. Kalimat sederhana seperti itu, tanpa sadar, bisa menjadi belati yang menusuk hati seorang ibu yang sedang rapuh. Menjaga mental ibu baru itu adalah poin paling penting. Seorang ibu yang baru melahirkan bayinya tentu saja membutuhkan bantuan dari keluarga, terutama pasti suaminya, kemudian barulah orang tua, mertua, saudara dan kerabat lainnya. Seorang ibu baru nantinya akan merasakan kelelahan yang luar biasa, dihadapkan dengan rutinitas baru yang perlu dipelajari setiap waktu, perubahan kebiasaan atau pola hidup, melakukan hal-hal monoton untuk kedepannya. Itulah sebabnya seorang ibu baru atau new mom, perasaannya menjadi lebih sensitif. Perjuangan di balik kelahiran. Setelah 9 bulan menanggung rasa sakit, perubahan tubuh, tidur yang tidak nyenyak, dan kecemasan menunggu persalinan, akhirnya sang ibu melahirkan. Tapi perjuangannya belum selesai. Ia kini harus terjaga hampir 24 jam setiap hari. Antara mengganti popok, menyusui, menidurkan bayi, memompa ASI, menenangkan tangisan yang tak henti, dan menahan sakit di tubuhnya yang belum pulih. Di titik itu, kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia mulai merasa, kenapa aku lelah sekali? Kenapa aku nggak bahagia padahal ini yang aku tunggu? Dan rasa bersalah mulai tumbuh. Ia takut dicap sebagai ibu yang tidak bersyukur. Padahal yang ia butuhkan hanyalah pelukan, bukan penilaian. Saat air mata tak lagi bisa ditahan, baby blues sering muncul seperti badai kecil. Datang tiba-tiba, membuat hati berantakan, lalu pergi perlahan. Tapi, jika dibiarkan tanpa dukungan, badai kecil ini bisa berubah menjadi depresi pasca melahirkan, postpartum depression, yang jauh lebih berat dan berbahaya. Banyak ibu baru yang menahan tangis di tengah malam, tak ingin bayinya terbangun, tak ingin suaminya tahu, tak ingin dianggap lemah. Padahal, yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang mau duduk di sampingnya, tanpa menghakimi, hanya untuk berkata, "Kamu hebat, kamu sudah berjuang luar biasa." Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga mental ibu baru? Kesehatan mental ibu baru adalah fondasi keluarga yang bahagia. Karena ketika ibu baik-baik saja, bayi tumbuh dengan cinta, dan rumah menjadi tempat pulang yang hangat. Berikut beberapa hal penting yang bisa kita lakukan untuk membantu seorang new mom melewati masa sulitnya. 1. Persiapkan semua kebutuhan ibu. Mulailah dari hal sederhana. Pastikan ia punya makanan bergizi, air putih yang cukup, vitamin, dan camilan sehat. Ingat, tubuh ibu baru sedang memulihkan diri sambil terus memberikan nutrisi pada bayinya. Jangan biarkan ia kelelahan tanpa asupan yang cukup. Berikan waktu untuknya beristirahat. Bila perlu, bantu urus pekerjaan rumah, walau hanya menyapu atau mencuci piring. Bagi seorang ibu baru, bantuan kecil bisa terasa seperti keajaiban. 2. Siapkan kebutuhan bayi dengan cermat. Kesiapan logistik membantu mengurangi stres ibu baru.
Pastikan semua kebutuhan bayi seperti popok, pakaian, dan perlengkapan mandi selalu tersedia. Dengan begitu, ia tidak perlu panik ketika sesuatu habis mendadak di tengah malam. Dan ingat, bantu dia, bukan menilai. Jangan buru-buru mengoreksi cara mengganti popok, cara memandikan bayi, atau cara menidurkan. Biarkan ia belajar dengan caranya sendiri. Ia butuh ruang untuk merasa mampu. 3. Bagi tanggung jawab bersama. Peran suami sangat besar di sini. Kalau ada tabungan, gunakan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga sementara waktu. Jika belum memungkinkan, suami bisa ambil alih sebagian pekerjaan rumah. Misalnya, cuci dan jemur baju pagi sebelum berangkat kerja. Siapkan sarapan sederhana. Saat jam istirahat, sempatkan pulang membelikan lauk untuk makan siang, sambil melihat keadaan istri dan anak, dan memastikan kebutuhan istri dan anak telah disiapkan. Pulang kerja, gantian menjaga bayi agar istri bisa tidur sebentar. Kehadiran suami bukan hanya soal fisik, tapi juga dukungan emosional. Saat istri merasa tidak sendirian, rasa berat di hatinya mulai berkurang. 4. Berikan afirmasi positif dan kasih sayang. Jangan biarkan rumah menjadi tempat yang penuh kritik. Bangun suasana yang menenangkan dan penuh dukungan. Katakan hal-hal sederhana, tapi berarti, kamu ibu yang hebat. Aku tahu ini gak mudah, tapi kamu melakukannya dengan luar biasa. Istirahatlah, aku jagain bayi dulu. Kata-kata seperti itu bisa menjadi pelukan bagi hatinya. Dan pelukan, terkadang lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat. 5. Jaga kesehatan mental ibu dari lingkungan sekitar. Terkadang justru dari orang-orang terdekatlah luka itu datang tanpa sengaja. Dari mertua yang berkata, "Kok ASI-nya sedikit? Kok bayinya kurusan? Kamu harus begini, jangan begitu. Dulu mama aja gak pernah selama itu." Dari orang tua yang bilang, "Harusnya kamu bersyukur, jangan banyak mengeluh." Dari pasangan yang hanya melihat bayi menangis, tapi lupa kalau ibunya juga sedang butuh dipeluk. Ironisnya, bukankah mereka juga pernah berada di posisi itu? Bukankah mereka juga pernah menangis diam-diam di malam hari sambil menggoyang bayi agar tertidur? Lalu mengapa sekarang begitu mudah menghakimi? Seolah lupa betapa beratnya jadi ibu baru yang berusaha kuat padahal hampir runtuh. Ibu baru tidak butuh banyak nasihat. Mereka hanya butuh pengertian. Mereka tidak butuh perbandingan. Mereka butuh pelukan. Tidak perlu mengatakan, "Sabar, semua ibu juga begitu." Kadang cukup bilang, "Kamu udah hebat, kamu gak sendirian." Untuk para mertua, orang tua, dan pasangan, jadilah tempat yang tenang bagi ibu baru untuk bernafas. Jangan menambah tekanan dengan kalimat yang menyakitkan. Jangan lupa, tubuh dan jiwanya baru saja melewati kematian kecil demi melahirkan kehidupan. Dia tak butuh sempurna. Dia hanya butuh diterima. Karena kalau seorang ibu hancur, pelan-pelan rumah ikut runtuh bersamanya. Tapi kalau seorang ibu dijaga, disayangi, dan didukung, maka seluruh rumah akan kembali hangat dengan cinta yang tak pernah padam. Jadi, untuk semua yang mendengar ini, ingatlah, setiap bayi yang lahir membawa 2 jiwa yang perlu dirawat, bayinya dan ibunya. Jangan hanya menyambut kehidupan baru, tapi juga sembuhkan hati yang telah berjuang melahirkan kehidupan itu. Meski begitu, baby blues tidak selalu bisa dicegah sepenuhnya, tapi bisa dikurangi risikonya dengan beberapa hal penting. Komunikasi terbuka antara suami dan istri sebelum melahirkan. Bicarakan ekspektasi, pembagian peran, dan kesiapan mental. Istirahat yang cukup, karena kurang tidur adalah pemicu utama perubahan emosi. Terima bantuan, jangan ragu minta tolong. Ibu yang merasa harus kuat sendirian lebih rentan mengalami tekanan. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Mandi air hangat, mendengarkan musik, atau hanya duduk diam pun bisa jadi bentuk penyembuhan. Jika perlu, konsultasikan ke psikolog. Tidak ada yang salah dengan mencari pertolongan profesional. Itu justru tanda kekuatan.
Sahabat Ruhi, menjadi ibu bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba. Bahkan ketika dunia terasa berat. Jika kamu adalah seorang ibu baru yang sedang berjuang dalam diam, tolong ingat ini, kamu tidak gagal. Kamu tidak sendirian. Dan tidak apa-apa kalau kamu tidak selalu bahagia setiap saat. Menjadi ibu artinya kamu manusia, bukan malaikat. Kamu boleh lelah, boleh menangis, dan boleh minta tolong. Karena justru dari kejujuran dan kelemahan itulah cinta sejati seorang ibu tumbuh. Cinta yang tak pernah padam, meski tubuh dan hati seringkali tak kuat lagi. Ibu yang bahagia melahirkan anak yang bahagia. Maka rawatlah ibunya, sebelum meminta ia merawat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.